memang benar, saya nggak pernah ceramah salah. Kemarin katanya ceramahnya salah, itu diedit. Videonya dipotong oleh orang-orang yang nggak punya uang untuk beli 2 paket 2 giga. Lalu kemudian, gimana ceritanya kok kamu tahu hadis ini benar? Istri saya sakit Pak Ustadz. Dibawa ke rumah sakit, di ronsen, ternyata di rahimnya ada sebesar uang logam. Kata dokter kandungan namanya kista. Ini kalau dibesar-besar nanti bisa jadi tumor, ganas, meninggal dunia. Lalu kata dokter ini mesti dibuang. Kista yang ada di rahim ini dibuang sama rahimnya. Kalau rahimnya dibuang berarti perempuan nggak bisa nggak bisa hamil. Akhirnya istrinya menangis melelehkan air mata karena sedih, nggak bisa hamil. Dia ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sedekah, obati dengan sedekah. Akhirnya dia wakaf, infak, sedekah, wakaf, infak, sedekah, menolong dakwah, bangun masjid, anak yatim, fakir miskin, dan duafa. Enggak lama setelah itu mereka pergi lagi ke rumah sakit. Sabar ya yang insya Allah sehat. Begitu dicek, ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Lalu apa kata dokter? Ibu nggak perlu operasi, kistanya sudah hilang dan bisa mengandung. Sekarang yang nangis suaminya. Kenapa? Nggak jadi program berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan jamaah yang sakit-sakit sembuh insya Allah. Amin. Barokat sodakoh yang luar biasa. Makanya orang-orang yang sudah mati meninggal dunia, dicabut nyawanya, masuk ke liang lahat, masuk ke dalam tanah, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Lalu kemudian dia masuk dan Allah bertanya, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Mayat nggak bisa jawab. Tapi diceritakan dalam Al-Quran, apa kata mayat-mayat itu berkata menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku waktu sebentar saja, sedetik saja, semenit saja, aku mau hidup lagi ya Allah. Kata Allah, kalau kamu hidup kau mau apa? Dia menjawab, fa'as-saddaqa, saya mau bersodakoh. Ini banyak jamaah yang membelokkan, solawat, mau bersolat, mau bersomat, bersodakoh. Kenapa mereka minta sodakoh? Kenapa mereka tidak minta haji? Kenapa mereka minta jihad? Kenapa mereka tidak minta yang lain? Karena pahala sodakoh sudah terlihat ketika dia di alam barzah. Begitu keluarganya meninggalkan dia, terdengar suara gesekan sendal. Kita kalau sudah ditinggalkan di liang lahat, telinga kita mendengar suara gesekan sendal orang di atas lewat, kresek, 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 kresek. Mereka pulang ke rumah. Bayangkan kita tinggal sendirian, mendengar suara mereka pulang, tapi ada yang menemani kita di alam barzah, ada yang menemani kita di alam kubur, ada yang menerangi kita, ada yang membuat lapang alam barzah kita, yang menerangi, yang membuat lapang, yang memteteskan air seperti embun. Itu semua adalah sodakoh. Maka catat nomornya, kirimkan, tiap bulan bagus, tiap pekan bagus, sekali malam ini aja kurang bagus. Adwa muha wa inqalla. Datang orang bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling bagus ya Rasulullah? Adwa muha wa inqalla, istiqomah terus menerus, wa inqalla, walaupun sedikit. Wah, ini hadis sesuai dengan saya Pak Ustadz, karena saya dari dulu sedekah memang 2000 tapi istiqomah sampai sekarang. Mudah-mudahan yang bersedekah diberikan balasan yang berlipat ganda. Segala usaha-usahanya mudah-mudahan rezekinya diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Yang sakit-sakit disehatkan Allah. Boleh bersedekah untuk almarhumah ayah, almarhumah ibu, almarhum ayah. Dalilnya mana? Ketika datang seorang menemui Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah kira-kira sedekahnya sampai apa tidak? Kata Nabi, bersedekahlah
Ayus sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Ada di antara bapak ibu yang bersedekah sumur bor di pedalaman, di atas gunung, tidak ada, kering kerontang, dibangunkan sumur bor. Mereka mandi, mereka berwudu, mereka minum. Lalu kemudian mereka berdoa, ya Allah, orang yang sudah mewakafkan sumur bor ini, ya Allah, lapangkan rezekinya, ya Allah. Selama ini doa kita tidak dikabulkan karena banyak silap, salah, dosa, maksiat, mata, telinga, tangan, kaki, lidah, bibir, mulut. Tapi ada orang-orang nun jauh di sana, matanya bersih, hatinya suci, doanya menembus pintu-pintu langit. Maka tidak mustahil dakwatus sholihin, doa orang-orang yang soleh, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa Abdul Somad mungkin tidak diterima Allah, tapi doa saudara-saudara kita di pedalaman, mu'alaf yang baru masuk Islam, bersih dari nol, catatannya belum ada dosa, dan dia mendoakan semua bapak ibu yang berwakaf, bersedekah melalui Dewan Dakwah Islamiyah, insyaallah. Amin. Oh, kalau gitu Dewan Dakwah ini dakwanya cuma di pedalaman aja Pak Ustadz? Enggak, di kota-kota ada pengajian, ada kajian khusus ibu-ibu, anak-anak ada tahfiz Quran, ada semuanya yang baik-baik. Cari informasinya. Makanya kalau punya handphone, tulis www.google.com. Yang ditulis jangan cuman jilbab bagus, yang ditulis jangan cuman gorden murah, yang ditulis jangan cuman arsitektur rumah, tapi tulis juga Dewan Dakwah Islamiyah. Kemana ditransferkan? Uang yang kami berikan itu dipakai kemana? Laporannya jelas. Karena ini bagian dari Badan Amil Zakat Nasional yang diaudit, yang diperiksa. Maka tidak mungkin ada kecurangan. Kita doakan semuanya insya Allah membawa kepada kebaikan-kebaikan dunia akhirat insya Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.